Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Hikmah Misteri. Dan tentunya masih bersama saya Mas Nara. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya, dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita drama rumah tangga dengan judul Suamiku, Ternyata Anakku Yang Telah Lama Hilang, melanjutkan dari part sebelumnya. Oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan bisa subscribe dulu lah. Dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik dari channel Hikmah Misteri. Dan jangan lupa juga untuk share and like tentunya, agar Mas Nara lebih semangat lagi untuk menghibur kalian. Oke, kalau sudah, terima kasih and so just try keep up with me. Malam itu, Isna dan Ustadz Hamid menghabiskan waktu bersama di kamar hotel yang mewah. Suasana kamar diatur dengan romantis, dengan lilin-lilin lembut dan aroma harum yang memenuhi udara. Mereka berbagi momen intim dan penuh gairah, merasakan kenikmatan yang mendalam. Saat mereka memadu kasih, setiap gerakan dan sentuhan penuh dengan gairah dan kepuasan yang membara. Namun, suasana romantis malam itu tiba-tiba berubah ketika kelima istri Ustadz Hamid yang telah mengikuti jejak suami mereka tiba-tiba menyerbu kamar hotel. Mereka datang dengan amarah yang meluap-luap. Tak terbayangkan sebelumnya, kata-kata kasar dan umpatan langsung dilontarkan kepada Isna dan Ustadz Hamid. "Sungguh tak tahu malu," teriak salah satu istri dengan marah. "Kamu masih berani menunjukkan wajahmu di sini setelah semua yang kamu buat. Kamu merusak keharmonisan kami. Kami tidak akan membiarkanmu terus menghancurkan kehidupan kami." Tambah istri lainnya dengan kemarahan yang menggelegar. "Apa yang kamu lakukan sekarang hanya membuktikan betapa egois dan rakusnya dirimu." Dengan kemarahan yang tak tertahan, kelima istri Ustadz Hamid mulai merusak segala sesuatu yang ada di kamar, melemparkan barang-barang dan menghancurkan suasana romantis yang sebelumnya ada. Dalam keadaan hancur dan kacau, Isna merasa terjebak dalam pusaran kemarahan dan kekacauan. Melihat bagaimana semua harapan dan rencana mereka hancur dalam sekejap, ia mulai menyadari bahwa hidup sebagai istri keenam bukanlah jalan yang akan membawa kedamaian yang ia cari. Keterpaksaan dan konflik ini membantunya menyadari bahwa hidup dalam kondisi seperti ini akan menyiksa jiwa dan batinnya. Dengan hati yang penuh dengan kesedihan dan penyesalan, Isna akhirnya memutuskan untuk meninggalkan Ustadz Hamid dan meninggalkan kamar tersebut. Keputusan ini diambil dengan penuh rasa sakit dan ketidakpastian. Namun Isna tahu bahwa untuk menemukan kedamaian sejati, ia harus melepaskan semua yang membebaninya. Setelah meninggalkan kehidupan glamor sebagai janda panggilan dan melepaskan keterikatan emosional dengan Ustadz Hamid, Isna mulai perjalanan baru untuk menemui keseimbangan dan ketenangan batin. Isna yang berdiri di depan rumah sederhana yang baru ia beli, sebuah simbol dari awal baru dalam hidupnya. Ia memandang rumah itu dengan penuh harapan, mengetahui bahwa ini adalah langkah pertama menuju kehidupan yang lebih seimbang. Setiap pagi ia bangun lebih awal untuk sholat subuh, merasakan ketenangan yang mendalam saat berdoa dan berzikir. Suasana rumahnya yang sederhana dan tenang menjadi tempat yang ideal untuk refleksi dan kontemplasi. Dia juga mulai menghabiskan waktu membaca Al-Quran dan buku-buku spiritual yang membantunya memahami lebih dalam makna kehidupan dan menemukan kedamaian batin. Untuk menjaga keseimbangan hidupnya, Isna mulai terlibat dalam aktivitas sosial dan amal. Dia membantu di berbagai kegiatan yayasan, memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan, dan berbagi pengetahuan serta pengalaman hidupnya dengan orang lain. Kegiatan ini tidak hanya memberinya rasa puas dan makna baru dalam hidup, tetapi juga menghubungkannya dengan komunitas yang mendukungnya. Isna merasa bahwa memberi kepada orang lain adalah cara terbaik untuk menemukan arti sejati dari kehidupan. Setiap senyuman dan ucapan terima kasih dari orang-orang yang dibantunya menjadi sumber kebahagiaan yang tidak dapat diukur dengan materi. Suatu hari Isna berbicara dengan seorang teman lama yang kini telah menjadi mentor spiritualnya. Teman tersebut memberikan nasihat yang mendalam dan penuh makna. "Kadang-kadang kita harus melepaskan segala sesuatu yang kita anggap penting untuk menemukan apa yang benar-benar penting," kata temannya. "Ketenangan batin tidak ditemukan dalam kemewahan atau pengakuan, tetapi dalam kesederhanaan dan kedekatan dengan Tuhan." Kata-kata tersebut membuat Isna merasa lebih yakin tentang jalannya. Ia mulai menerima kenyataan bahwa kedamaian batin tidak bergantung pada keadaan eksternal, tetapi pada ketulusan hati dan niat yang benar. Isna juga melakukan terapi dan konseling untuk membantu menyembuhkan luka emosional yang telah lama terbuka.
Proses ini membantunya mengatasi rasa sakit dan mengembangkan pemahaman yang lebih baik tentang diri sendiri. Dengan bantuan terapis, ia belajar mengelola stres dan emosi negatif yang mungkin muncul, serta menemukan cara yang lebih sehat untuk berinteraksi dengan dunia. Dia menyadari bahwa keseimbangan emosional adalah kunci untuk hidup yang lebih damai. Setiap hari dia berlatih teknik relaksasi dan meditasi untuk menjaga ketenangan pikirannya. Singkatnya, Isna tidak pernah membayangkan bahwa di tengah semua kekacauan hidupnya, ia akan bertemu dengan seseorang seperti Surya. Hari itu dengan pertemuan pertama mereka yang tak terduga di sebuah pusat terapi konseling yang Isna datangi untuk mencari ketenangan batin. Surya adalah pemandu di tempat tersebut. Seorang pria sederhana dengan senyum yang menenangkan dan sikap tenang yang membuat orang-orang di sekitarnya merasa nyaman. Mata Isna bertemu dengan tatapan hangat Surya ketika ia pertama kali masuk ruangan. Ada sesuatu yang berbeda dalam cara Surya memandangnya. Bukan tatapan penuh keinginan atau penghakiman, melainkan tatapan tulus orang pria yang melihat dirinya sebagai manusia yang berharga, bukan hanya sebagai sosok dari masa lalunya. Surya tersenyum dengan lembut dan menyapa. "Selamat datang, Isna. Di sini tidak ada yang harus disembunyikan. Kita semua di sini untuk belajar dan tumbuh bersama." Seiring waktu, hubungan Isna dan Surya tumbuh secara perlahan namun penuh makna. Surya selalu memperlakukan Isna dengan penuh hormat dan tanpa prasangka. Dia tidak melihat Isna sebagai janda panggilan atau sosok yang harus ia selamatkan. Baginya, Isna adalah seorang wanita yang layak mendapatkan cinta dan penghargaan seperti siapapun. Di setiap sesi terapi, Surya berbicara dengan lembut dan penuh perhatian, memberikan nasihat-nasihat bijak yang membantu Isna menata kembali hidupnya. Namun tidak ada satupun kata yang mengarah pada masa lalu Isna. Surya selalu fokus pada masa kini dan masa depan, memberikan Isna kekuatan untuk membangun hidup yang lebih baik. Cinta sejati bukan tentang masa lalu seseorang, tetapi tentang bagaimana kita merangkul masa depan bersama, kata Surya suatu hari. Kata-katanya menancap dalam hati Isna, membawa ketenangan yang selama ini ia cari. Hari-hari berlalu dan tanpa disadari oleh Isna, perasaannya terhadap Surya mulai berubah. Bukan karena Surya tampan atau mempesona secara fisik, tetapi karena dia memiliki jiwa yang begitu hangat dan penuh kasih. Setiap kali mereka bersama, percakapan mereka dipenuhi dengan tawa, cerita, dan kata-kata yang mencerahkan jiwa. Isna merasa nyaman dan aman di dekat Surya, seolah-olah dia telah menemukan tempat mana dia akhirnya bisa menjadi dirinya sendiri tanpa topeng atau beban masa lalu. Suatu malam setelah sesi konseling selesai, mereka berjalan bersama di taman. Angin sepoi-sepoi menyapu wajah mereka, dan Isna merasa ada sesuatu yang berbeda di udara malam itu. "Isna, kamu adalah seseorang yang kuat dan berharga," kata Surya, suaranya lembut namun penuh makna. "Aku tidak peduli dengan siapa kamu dulu. Yang penting adalah siapa kamu sekarang dan siapa yang ingin kamu jadikan." Kata-kata itu membuat hati Isna bergetar. Dia merasa dicintai bukan karena penampilan atau masa lalunya, tetapi karena siapa dirinya yang sebenarnya. Untuk pertama kalinya, Isna merasakan cinta yang sejati, cinta yang tidak menuntut, tidak memaksa, tetapi tumbuh dari penghargaan dan pengertian yang mendalam. Hubungan mereka semakin mendalam. Surya selalu ada untuk Isna, mendengarkan tanpa menghakimi, dan memberikan bimbingan yang tulus. Suatu hari di bawah langit sore yang berwarna jingga, Isna dan Surya duduk di tepi danau kecil di dekat pusat terapi. Matahari tenggelam perlahan, dan suasana di sekitar mereka begitu damai. "Surya," Isna memulai dengan suara lirih, "aku tidak pernah merasa begini sebelumnya denganmu. Denganmu aku merasa tenang, seolah semua luka masa laluku perlahan sembuh." Surya menggenggam tangan Isna dengan lembut, menatapnya dalam-dalam. "Aku juga merasakan hal yang sama, Isna. Kita berdua telah melalui banyak hal, tapi aku percaya bahwa kita bisa menciptakan kebahagiaan bersama, bukan sebagai pelarian, tapi sebagai dua hati yang saling mendukung dan mencintai." Dengan kata-kata itu, Isna merasa semua ketakutan dan keraguannya mulai pudar. Surya tidak mencoba untuk menyelamatkannya atau memperbaikinya. Dia hanya mencintainya sepenuhnya, tanpa syarat. Isna yang akhirnya menyadari bahwa cinta sejati bukanlah tentang mencari kesempurnaan, tetapi tentang menerima kekurangan dan tetap mencintai dengan tulus.
Surya tidak mencoba mengubahnya, tidak mencoba membuatnya menjadi seseorang yang dia bukan. Dia mencintai Isna padanya, dan itulah yang membuat cinta mereka begitu kuat dan indah. Malam itu saat mereka berjalan pulang bersama, Isna merasakan kebahagiaan yang mendalam. Kebahagiaan yang tidak berasal dari harta, status, atau kenikmatan duniawi, tetapi dari cinta sejati yang ia temukan dalam kesederhanaan hati Surya. Dengan hati yang tenang, dengan penuh cinta, Isna tersenyum pada dirinya sendiri, mengetahui bahwa untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia telah menemukan cinta yang benar-benar murni dan tak bersyarat. Dan itulah cinta yang sejati. Setelah pertemuan dengan Surya dan menyadari makna cinta sejati, Isna mulai merasakan bahwa hidupnya tidak lagi terjebak dalam ekstrim yang berlawanan antara kehidupan glamor malam sebagai janda panggilan dan tuntutan tobat yang berat. Dia mulai memahami bahwa kedamaian batin tidak datang dari meninggalkan satu sisi dan memeluk sisi yang lain, tetapi dari menemukan keseimbangan yang harmoni antara keduanya. Pagi itu, Isna duduk di beranda rumahnya, ditemani secangkir teh hangat. Suara burung-burung yang bernyanyi di pagi hari memberi kedamaian yang lama tak ia rasakan. Ia menutup matanya mengingat nasihat Surya di sesi terapi terakhir. Keseimbangan bukanlah tentang memilih satu jalan dan menolak jalan lain, tetapi tentang menemukan harmoni di antara semua pilihan yang kita buat. Dengan nafas panjang dan dalam, Isna mulai merenung tentang hidupnya, mencari cara untuk menjaga keseimbangan antara dunia spiritual dan kehidupan sehari-harinya. Isna menyadari bahwa langkah pertama untuk mencapai keseimbangan adalah menerima dirinya sendiri sepenuhnya, baik kekuatan maupun kelemahannya masa lalu maupun masa kini. Di setiap langkah yang ia ambil, Isna mulai memandang hidup dengan perspektif baru. Di saat ia beribadah dan berdoa, Isna merasa semakin dekat dengan Tuhan. Namun ia juga tidak lagi merasa bersalah menjalani kehidupan sehari-hari di luar ibadah. Ia mulai menemukan keindahan dalam hal-hal kecil, seperti menjalani pekerjaan, berbicara dengan orang-orang di sekitarnya, atau bahkan hanya duduk sendiri sambil menikmati secangkir teh. Menerima diri kita sendiri adalah langkah pertama untuk menemukan ketenangan dalam setiap hal yang kita lakukan. Surya pernah berkata kepadanya. Kata-kata itu kini terngiang di kepala Isna setiap kali ia mulai merasa bimbang. Di sisi lain, ia juga merasa tertekan oleh ekspektasi dari orang-orang di pengajian yang menuntutnya untuk benar-benar melepaskan masa lalunya. Dalam momen-momen seperti itu, Isna menemukan bahwa tidak ada jalan yang sepenuhnya mulus. Hidup ini seperti meniti tali, pikirnya suatu hari. Jika kita terlalu condong ke satu sisi, kita akan jatuh. Ia mulai berlatih mempercayai proses hidupnya sendiri, menerima bahwa keseimbangan adalah perjalanan yang terus-menerus. Terkadang ia merasa tergelincir ke satu sisi, tetapi dengan cepat ia belajar untuk mengoreksi langkahnya dan kembali ke jalur yang lebih seimbang. Isna mulai menanamkan makna spiritual dalam tindakan-tindakan yang ia lakukan sehari-hari, berbicara dengan orang lain dengan penuh kasih sayang, bekerja dengan niat yang tulus, dan bahkan merawat dirinya sebagai wujud rasa syukur. Di setiap langkahnya, Isna menyadari bahwa spiritualitas bukanlah sesuatu yang hanya terjadi dalam ibadah atau pengajian, tetapi hadir dalam setiap tindakan yang ia lakukan, dalam setiap keputusan yang ia buat. Ia mulai merasa bahwa Tuhan selalu hadir dalam setiap aspek kehidupannya, bukan hanya di tempat-tempat suci, tetapi juga di kehidupan sehari-hari yang biasa. Setiap langkah kecil yang kita ambil dalam hidup ini adalah bagian dari perjalanan spiritual kita. Surya pernah mengatakan, Isna mulai meresapi makna dari kata-kata itu, dan setiap hari ia merasa semakin terhubung dengan sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Seiring berjalannya waktu, Isna merasakan perubahan dalam dirinya. Dia tidak lagi merasa tertekan untuk menjadi sempurna atau memilih antara dua dunia yang berbeda. Dia mulai menemukan kedamaian dalam perjalanannya sendiri, sebuah kedamaian yang tumbuh dari keseimbangan antara dunia spiritual dan dunia materi. Suatu sore setelah pulang dari sebuah pengajian, Isna duduk sendiri di ruang tamunya. Ada rasa tenang yang menyelimuti dirinya. Dia telah melewati begitu banyak cobaan, tetapi akhirnya menemukan jalan yang cocok untuk dirinya. Isna mulai memahami bahwa tidak ada jawaban yang benar-benar mutlak dalam hidup, dan bahwa perjalanan menuju keseimbangan adalah perjalanan pribadi yang penuh tantangan dan kebijaksanaan. Dengan senyum di bibirnya, Isna berbisik pelan pada dirinya sendiri, "Aku telah menemukan jalan yang selama ini aku cari."
bukan di luar sana, tetapi di dalam hatiku sendiri. Isna duduk di tepi jendela kamarnya, mengamati hujan yang turun dengan lembut di luar. Di dadanya ada perasaan yang bercampur aduk antara ketenangan dan kegelisahan. Setelah semua yang ia lalui, dari dunia kelam yang penuh kemewahan semu hingga perjalanan rohani yang berat, Isna akhirnya mencapai titik di mana ia harus membuat keputusan terakhir dalam hidupnya. Apakah aku akan terus terbelenggu oleh masa laluku? Ataukah aku akan merangkul masa depan yang baru bersama surya dan cinta yang murni? Pikirnya dalam hati. Malam itu Isna bertemu dengan Surya di taman kecil yang sering mereka kunjungi. Angin malam yang sejuk membawa aroma tanah basah, dan di bawah sinar bulan yang pucat, wajah Surya tampak penuh pengharapan. "Isna," ujar Surya lembut memegang tangan Isna dengan penuh kasih. "Aku mencintaimu apa adanya. Aku tak peduli dengan masa lalumu, karena bagiku yang terpenting adalah siapa dirimu sekarang, dan bagaimana kita bisa menjalani masa depan bersama." Kata-kata Surya menembus hati Isna seperti angin sejuk yang menyapu padang gurun. Namun ada sesuatu yang lebih dalam dari sekedar cinta yang Surya tawarkan. Sebuah kebebasan. Kebebasan untuk menjadi dirinya sendiri, tanpa harus dibebani oleh kesalahan masa lalu atau ekspektasi orang lain. Isna menatap mata Surya dengan mata yang berkaca-kaca. Ia merasa ingin mengatakan sesuatu, namun hatinya terjebak dalam perdebatan antara rasa takut dan kebebasan. Akhirnya dengan suara yang gemetar namun tegas ia berkata, "Surya, aku telah banyak berpikir tentang masa depanku, tentang cinta, dan tentang kebahagiaan. Apa yang kita rasakan ini adalah cinta yang tulus. Tapi aku tahu satu hal, kebahagiaan sejati bukanlah tentang bersama seseorang karena kita takut sendirian, atau karena kita ingin melarikan diri dari masa lalu. Kebahagiaan itu tentang menerima diriku sendiri sepenuhnya. Dan hanya setelah aku bisa melakukannya, barulah aku bisa menerima cinta yang tulus darimu." Surya tersenyum tipis, dan dengan penuh pengertian ia menjawab, "Aku tahu Isna. Itulah yang membuatku mencintaimu lebih dalam. Kamu tidak lari dari dirimu sendiri. Kamu berani menghadapinya." Isna merasa bahwa ini adalah titik balik hidupnya. Setelah semua yang ia lalui, ia akhirnya memutuskan untuk memahami dan menjalani hidupnya, bukan berdasarkan tekanan dari luar, tetapi dari apa yang benar-benar ia rasakan dari dalam hatinya. Namun twist yang tak terduga terjadi ketika Isna dengan penuh keyakinan memilih untuk tidak langsung menikahi Surya. "Sebelum kita bisa bersama," katanya dengan pelan, "aku harus menyelesaikan perjalanan spiritualku sendiri. Aku harus benar-benar bebas dari bayang-bayang masa lalu sebelum aku bisa memberikan hatiku sepenuhnya padamu." Surya terkejut, namun ia tidak marah. Sebaliknya ia meresapi kata-kata Isna dan mengangguk dengan penuh pengertian. "Aku akan menunggumu Isna. Sebesar apapun cinta yang kita miliki, kamu harus berjalan di jalanmu sendiri sebelum kita bisa berjalan bersama." Isna memutuskan untuk melanjutkan pengajiannya dan memperdalam pemahaman spiritualnya. Bukan karena ia merasa terikat oleh rasa bersalah, tetapi karena ia benar-benar menemukan kedamaian di dalamnya. Ia juga memutuskan untuk tidak kembali ke kehidupan lamanya sebagai janda panggilan, karena ia tahu bahwa itu bukan lagi jalannya. Isna yang tersenyum sendiri menatap matahari terbit dari atas bukit tempat ia biasa bermeditasi. Ada rasa ringan di hatinya, seolah-olah beban yang selama ini mengikatnya telah hilang. "Ini adalah awal baru," pikirnya. "Dan kali ini, aku yang memegang kendali atas hidupku." Di sampingnya, Surya masih terlelap dengan senyum damai di wajahnya. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama Isna merasakan kebahagiaan yang murni, bukan dari kemewahan, status, atau cinta yang menuntut, melainkan kebahagiaan yang muncul dari dalam dirinya sendiri. Isna merenung. Inilah yang selama ini aku cari. Ketenangan batin yang tidak tergoyahkan oleh apapun di luar diriku. Isna berbaring lebih dekat pada Surya, merasakan kehangatan tubuhnya yang menenangkan. Mereka telah melewati banyak hal bersama, dari ketegangan batin hingga konflik yang mendalam. Namun kini, mereka berada dalam satu momen yang sempurna, di mana keintiman mereka bukan lagi sekedar fisik, tetapi juga spiritual. Surya terbangun dengan senyum hangat dan melihat Isna menatapnya. "Selamat pagi sayang,"
Katanya dengan lembut menyentuh pipi Isna dengan kelembutan yang hanya bisa dirasakan oleh seseorang yang benar-benar mencintai. "Selamat pagi," jawab Isna, suaranya lembut dan penuh kasih. Di dalam hatinya ia tahu bahwa hubungan mereka telah mencapai titik di mana kebahagiaan mereka bukan lagi soal saling memiliki, melainkan soal saling mengisi dan mendukung dalam perjalanan hidup masing-masing. Sambil menikmati secangkir teh bersama di teras rumah mereka, Surya dan Isna berbicara tentang hidup, cinta, dan makna kebahagiaan sejati. Percakapan mereka penuh dengan kebijaksanaan yang tercipta dari pengalaman panjang dan pemahaman tentang cinta yang tidak mengikat, tetapi membebaskan. "Isna," kata Surya menatapnya dengan mata yang penuh cinta, "kebahagiaan yang kita miliki ini bukan karena kita mengandalkan satu sama lain untuk merasa lengkap. Kebahagiaan ini ada karena kita masing-masing sudah menemukan kedamaian dalam diri kita sendiri." Isna tersenyum merasapi kata yang keluar dari mulut Surya. "Iya, aku mengerti sekarang. Kebahagiaan ini tidak berasal dari dunia luar, bukan dari harta, status, atau bahkan cinta yang memaksa. Ini berasal dari hati kita sendiri yang telah menemukan kedamaian." Percakapan itu membuat Isna merasa lebih dekat dengan Surya, bukan karena mereka saling bergantung, tapi karena mereka saling mendukung perjalanan spiritual masing-masing. Ini adalah bentuk kebahagiaan yang baru bagi Isna, kebahagiaan yang murni dan tulus, tanpa rasa takut kehilangan atau terjebak oleh ekspektasi. Di malam hari, Isna dan Surya duduk di bawah langit berbintang, menikmati kebersamaan yang tidak membutuhkan banyak kata. Di sela-sela keheningan, Surya memegang tangan Isna dan menciumnya dengan lembut. "Kamu adalah cahaya dalam hidupku, Isna," bisik Surya dengan penuh kasih. "Tapi aku tahu bahwa cahayamu sendiri lebih terang daripada yang bisa diberikan oleh siapapun. Aku bersyukur bisa berbagi hidup ini denganmu." Mereka saling memandang dalam diam, dan dalam momen itu tidak ada kebutuhan untuk lebih dari apa yang sudah mereka miliki. Cinta yang sederhana, tulus, dan membebaskan. Keintiman mereka bukan lagi tentang gairah yang membara, tetapi tentang kehadiran yang mendalam satu sama lain, dengan rasa cinta yang tumbuh dari penghormatan dan kebijaksanaan. Kebahagiaan sejati bukan tentang mencari sesuatu di luar diri kita, tetapi tentang menemukan kedamaian di dalam hati kita sendiri. Cinta yang murni bukanlah cinta yang mengikat atau menuntut, tetapi cinta yang memberikan kebebasan untuk menjadi diri sendiri, dan untuk saling mendukung tanpa merampas kebebasan yang lain. Islam menunjukkan bahwa kebahagiaan dari cinta tidak harus mengikat atau membatasi, tetapi bisa menjadi sumber kebebasan dan kedamaian yang membawa kebahagiaan murni ke dalam hidup seseorang. Di sebuah ruangan terapi yang tenang, Isna duduk di hadapan Surya. Suasana ruangan yang hening hanya dihiasi suara gemericik air dari kolam kecil di sudut, membuat mereka semakin fokus pada percakapan yang berlangsung. Mata Surya menatap Isna dengan penuh perhatian, seolah mencoba menyelami setiap lapisan dari jiwa wanita yang duduk di depannya. Isna yang semula datang dengan hati yang rapuh dan penuh luka, mulai merasa ada sesuatu yang berada dalam dirinya. Setiap kali dia berbicara dengan Surya, dia merasakan kedamaian yang belum pernah dirasakannya selama bertahun-tahun. Kata-kata Surya begitu lembut namun penuh makna, seakan-akan dia memahami setiap perasaan yang Isna coba sembunyikan. "Isna, saya melihat perubahan dalam diri Anda. Semakin hari Anda semakin terlihat percaya diri," ujar Surya dengan senyum hangat. Isna hanya bisa tersenyum malu-malu, merasa ada getaran halus dalam hatinya setiap kali Surya memuji. Perasaan nyaman dan aman yang dirasakannya dalam sesi-sesi terapi ini perlahan-perlahan berubah menjadi sesuatu yang lebih dalam. Malam-malam Isna pun mulai dihiasi dengan bayangan Surya. Dia mulai memikirkan Surya lebih sering dari yang seharusnya. Apakah ini hanya sekedar rasa syukur karena telah dibantu atau ada sesuatu yang lain? Isna tidak bisa menyangkal bahwa ada perasaan yang berkembang di dalam hatinya, meski dia berusaha menepisnya. Di sisi lain, Surya pun merasakan hal yang sama. Meskipun dia mencoba menjaga profesionalitas, ada saat-saat di mana dia mendapati dirinya terpikirkan tentang Isna di luar sesi terapi. Keberanian Isna untuk bangkit dari masa lalunya serta keindahan yang mulai terpancar dari wajahnya yang dulunya dipenuhi kesedihan membuatnya Surya tersentuh. Pertemuan demi pertemuan percakapan mereka semakin dalam dan pribadi. Bukan lagi sekedar hubungan terapis dan pasien, tetapi dua jiwa yang mulai saling memahami dan tertarik satu sama lain. Ada percikan-percikan kecil yang mulai tumbuh menjadi api, meskipun mereka belum menyadarinya sepenuhnya. Suatu hari di tengah terapi, percakapan mereka berubah arah. Isna bercerita tentang masa lalunya, tentang bagaimana dia pernah merasakan cinta yang sesungguhnya, dan bagaimana cinta itu hancur seiring dengan hilangnya anaknya. Surya mendengarkan dengan hati-hati,
merasa bahwa ada sesuatu yang penting dalam cerita ini. Surya, apakah menurutmu seorang wanita seperti aku ini masih pantas mendapatkan kebahagiaan? Tanya Isna, suaranya penuh dengan keraguan. Surya tersenyum lembut. Isna, setiap orang pantas mendapatkan kebahagiaan, termasuk Anda. Masa lalu bukanlah akhir dari segalanya. Justru dari masa lalu itulah kita bisa belajar dengan menemukan kebahagiaan yang sejati. Kata-kata Surya menembus hati Isna, memberinya kekuatan yang baru. Tapi di balik kata-kata itu, ada sesuatu yang lain, sesuatu yang membuat Surya merasa bahwa Isna layak mendapatkan lebih dari sekedar terapi. Dia layak mendapatkan cinta yang tulus. Hari-hari berlalu dan perasaan mereka semakin sulit untuk disembunyikan. Hingga akhirnya pada suatu malam yang tenang, Surya memberanikan diri untuk mengutarakan isi hatinya. Mereka duduk di sebuah kafe kecil di bawah sinar rembulan yang menerangi malam. Surya memulai dengan suara yang sedikit bergetar. Isna, saya tahu ini mungkin mengejutkan, tapi saya merasa bahwa hubungan kita sudah lebih dari sekedar terapis dan pasien. Saya mencintaimu, sungguh. Isna terdiam, hatinya berdetak kencang. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Surya akan mengungkapkan perasaannya yang sama. Namun di dalam hatinya, dia tahu bahwa dia juga merasakan hal yang sama. Tapi masa lalunya yang telah membuatnya ragu. Apakah dia layak untuk dicintai lagi? Surya seolah bisa membaca keraguan di mata Isna. Saya tahu masa lalu Anda berat, dan saya tidak akan pernah memaksa. Tapi saya ingin kamu tahu bahwa saya tulus mencintai kamu, tidak peduli apapun yang telah terjadi. Isna menatap Surya dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Aku juga mencintaimu, Surya, tapi aku takut masa laluku tidak ada yang perlu ditakuti. Surya memotong lembut. Masa lalu tidak akan menghalangi kita jika kita tidak membiarkannya. Kita bisa memulai babak baru bersama jika kamu bersedia. Dan pada saat itu, di bawah sinar bulan yang menyaksikan, Isna menyadari bahwa dia telah menemukan cinta sejatinya. Meskipun ragu, dia memutuskan untuk melangkah maju. Aku bersedia, Surya. Aku ingin memulai lagi bersamamu. Beberapa bulan kemudian, setelah hubungan mereka semakin kokoh, Surya melamar Isna. Lamaran yang sederhana namun penuh dengan cinta dan ketulusan. Isna, meskipun masih dibayangi masa lalunya, menerima lamaran Surya dengan hati yang dipenuhi kebahagiaan. Pernikahan mereka diadakan dengan sederhana, dihadiri oleh orang-orang terdekat. Dalam kebahagiaan yang melingkupi hari itu, Isna dan Surya bersumpah untuk saling mencintai dan menghargai tanpa memandang masa lalu yang telah mereka lewati. Upacara yang sederhana namun setiap detiknya penuh dengan kebahagiaan dan harapan akan masa depan yang cerah. Di akhir hari pernikahan, ketika mereka berdua duduk bersama, Surya memegang tangan Isna dengan erat-erat. Kita akan melewati semuanya bersama, apapun yang terjadi. Isna tersenyum. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya merasa bahwa dia benar-benar layak dicintai. Iya, kita akan melewati semuanya bersama. Pernikahan Isna dan Surya berjalan dengan bahagia. Kehidupan mereka yang baru sebagai pasangan suami istri diwarnai dengan kebersamaan dan cinta yang terus tumbuh setiap harinya. Namun, di balik kebahagiaan itu, ada sebuah rahasia besar yang belum terungkap. Rahasia yang akan mengguncang dunia mereka. Orang tua angkat Surya, Pak Herman dan Bu Siti, yang telah merawat Surya sejak kecil, mulai sering berkunjung ke rumah mereka. Setiap kali mereka datang, Isna selalu merasa ada sesuatu yang mereka sembunyikan. Namun dia tidak pernah bertanya lebih jauh. Dia menghormati privasi mereka dan merasa bahwa mungkin seperti dirinya, mereka juga memiliki masa lalu yang ingin mereka lupakan. Isna, ibu dan bapak senang sekali melihat kamu dan Surya bahagia, kata Bu Siti suatu hari saat mereka sedang menikmati teh di teras rumah. Isna tersenyum lembut. Terima kasih, Bu. Kami juga sangat bersyukur memiliki kalian berdua di dalam hidup kami. Pak Herman mengangguk. Matanya tampak berpikir keras. Kebahagiaan kalian adalah kebahagiaan kami juga, nak. Kami sudah lama menunggu momen ini. Percakapan mereka berlanjut dengan topik-topik ringan. Namun Isna merasa ada ketegangan di udara. Ada sesuatu yang ingin disampaikan oleh orang tua angkat Surya, tetapi mereka tampaknya menahan diri. Isna mulai bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Namun dia tidak ingin mendesak mereka karena khawatir akan mengganggu kebahagiaan yang baru saja dirasakan bersama Surya.
Hari-hari berlalu dan kunjungan orang tua angkat Surya semakin sering. Hingga suatu malam setelah makan malam yang penuh canda tawa, Bu Siti mengajak Isna berbicara saat empat mata di ruang tamu. Wajahnya biasanya ceria tampak serius, seolah ada beban besar yang ingin diungkapkan. Isna, ada sesuatu yang harus ibu ceritakan padamu, ujar Bu Siti dengan suara yang sedikit bergetar. Isna tertegun, hatinya mulai merasakan firasat yang tidak enak. Ada apa, Bu? Pak Herman masuk ke ruangan dan duduk di samping istrinya, memberikan dukungan moral. Ini bukanlah hal yang mudah untuk kami ceritakan, Isna. Tapi kami rasa ini adalah saat yang tepat untuk mengetahui kebenarannya. Isna menahan nafas. Pikirannya berputar-putar apakah ada sesuatu tentang Surya yang tidak dia ketahui. Tolong ceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Bu Siti mulai bercerita. Matanya berkaca-kaca mengenang masa lalu. Surya, dia bukan anak kandung kami. Kami menemukannya ketika dia masih berusia 3 tahun. Waktu itu kami sedang dalam perjalanan pulang dari kampung halaman kami, ketika tiba-tiba di pinggir jalan yang sepi, kami melihat seorang anak kecil duduk sendirian, menangis tanpa arah. Anak itu adalah Surya. Isna merasakan jantungnya berdetak lebih cepat, namun dia tetap mendengarkan dengan seksama. Dia tampak begitu ketakutan dan bingung. Kami mencoba mencari tahu siapa orang tuanya, tapi tak ada seorang pun di sekitar sana. Setelah beberapa waktu mencari tanpa hasil, kami memutuskan untuk membawanya pulang. Surya tampaknya tidak mengingat apapun tentang keluarganya, dan sejak saat itu kami merawatnya sebagai anak kami sendiri. Lanjut Bu Siti dengan suara yang mulai parau. Pak Herman menambahkan, kami selalu berencana untuk memberitahunya suatu hari nanti, tapi kami tidak pernah menemukan waktu yang tepat. Sekarang setelah dia menikah denganmu, kami merasa bahwa kamu juga perlu mengetahui kebenaran ini. Isna merasa dunia seolah berputar di sekelilingnya. Kata-kata Bu Siti dan Pak Herman menggema di kepalanya, dan satu pertanyaan besar muncul di benaknya. Siapa sebenarnya Surya? Mengapa dia ditemukan sendirian di usia 3 tahun? Apakah mungkin dia adalah anak yang selama ini dia cari? Isna merasa hatinya mulai berdegup kencang. Berbagai kenangan masa lalu menyeruak dalam pikirannya, terutama saat dia kehilangan anaknya. Dia berusaha menenangkan diri, namun ketegangan di dadanya semakin meningkat. Surya tidak pernah mengetahui hal ini? Tanya Isna dengan suara yang bergetar. Pak Herman menggeleng. Belum. Dan kami berpikir bahwa sekarang mungkin waktu yang tepat untuk mengungkapkan padanya. Namun kami ingin memberitahukan hal ini padamu terlebih dahulu. Isna merasa hancur. Di satu sisi dia tidak ingin menghancurkan kebahagiaan Surya dengan mengungkapkan kebenaran yang mungkin akan mengubah segalanya. Tapi di sisi lain dia tahu bahwa kebenaran ini harus diungkapkan, tidak peduli betapa menyakitkannya. Saat Isna berpikir keras, Bu Siti meraih tangannya dan berkata dengan penuh ketulusan, Isna, kami mencintai Surya seperti anak kami sendiri, dan kami tahu kamu juga sangat mencintainya. Tapi kita semua berhak mengetahui asal-usul kita. Kami akan mendukung apapun keputusanmu. Air mata mulai menggenang di mata Isna. Dia tahu bahwa pilihan ini bukanlah hal yang mudah. Haruskah dia membuka rahasia ini kepada Surya dan mengambil resiko menghancurkan hidup mereka? Ataukah dia akan tetap diam, menjaga rahasia ini dan membiarkan Surya hidup dalam kebahagiaan yang mereka ciptakan bersama? Isna merasakan beban berat di pundaknya. Rahasia besar ini telah terungkap, dan sekarang dia harus memilih jalan mana yang akan dia tempuh. Dalam diam dia berjanji pada dirinya sendiri untuk mencari tahu kebenaran tentang Surya, meskipun itu berarti harus menghadapi masa lalu yang kelam dan menyakitkan. Setelah mendengar pengakuan dari orang tua angkat Surya, Isna duduk terdiam di ruang tamu. Kata-kata Bu Siti dan Pak Herman terus terngiang-ngiang di telinganya. Satu persatu potongan kenang dari masa lalunya mulai bermunculan di benaknya, dan hati Isna tiba-tiba dipenuhi dengan rasa takut yang luar biasa. Dia teringat akan masa-masa sulit ketika dia kehilangan anaknya. Kejadian itu begitu menghancurkan, meninggalkan luka yang tidak pernah benar-benar sembuh. Isna berusaha mengingat setiap kali detail yang pernah terjadi, usia anaknya, ciri-ciri fisiknya, hingga perasaan yang dirasakan ketika anak itu hilang.
Semua ini membuat hatinya kembali tergores dengan luka yang selama ini dia coba sembuhkan. Tidak mungkin, Isna berbisik pada dirinya sendiri. Namun hatinya mulai mencocokkan fakta-fakta yang ada. Usia Surya, cara dia temukan, dan bahkan beberapa ciri-ciri fisik yang masih teringat dalam ingatannya. Semua ini terasa terlalu nyata untuk diabaikan. Isna merasakan tubuhnya gemetar. Dia tidak ingin percaya bahwa Surya, suami yang dia cintai, adalah anak yang telah hilang bertahun-tahun yang lalu. Namun semakin dia mencoba menyangkal, semakin kuat keyakinan itu tumbuh di dalam dirinya. Surya adalah anaknya yang hilang. Air mata mulai membasahi pipi Isna. Dia merasa seperti dunia runtuh di hadapannya. Bagaimana mungkin? Bagaimana bisa nasib mempermainkannya seperti ini? Kehidupan yang baru saja dibangun oleh Isna bersama Surya sekarang tampak seperti sebuah ilusi yang rapuh. Cinta yang tumbuh di dalam hatinya, cinta yang tulus dalam mendalam Surya sebagai suaminya, kini berkonflik dengan kenyataan yang menghancurkan bahwa dia adalah ibu kandung Surya. Isna merasa seolah-olah ditarik ke dalam pusaran emosi yang tidak terkontrol. Dia mencoba memikirkan jalan keluar, tetapi setiap pilihan terasa salah. Bagaimana mungkin dia bisa terus mencintai Surya sebagai suaminya setelah mengetahui bahwa dia adalah anak kandungnya? Namun bagaimana mungkin dia bisa melepaskan perasaan itu setelah semua yang mereka lalui bersama? Dalam keheningan malam, Isna berjalan ke kamar tidurnya, di mana Surya sudah tertidur pulas. Dia menatap wajah suaminya yang damai, merasa patah hati melihat pria yang dia cintai dengan sepenuh jiwa ternyata adalah anak yang hilang selama ini. Kenyataan ini terlalu berat untuk diterima, dan Isna merasakan kesedihan yang begitu mendalam hingga membuatnya ingin berteriak. Isna duduk di tepi tempat tidurnya, membiarkan air matanya mengalir tanpa henti. Hatinya terpecah belah antara cinta yang tumbuh untuk Surya sebagai seorang suami dan cinta seorang ibu yang baru saja menemukan kembali anaknya yang hilang. Kebingungan dan kesedihan ini menghancurkan dirinya dari dalam. Malam itu, Isna berdoa memohon kekuatan dan petunjuk kepada Tuhan. Dia tahu bahwa keputusan apa yang diambil akan mengubah hidup mereka selamanya. Namun saat ini, Isna hanya bisa merasakan kehancuran yang mendalam, seolah-olah seluruh dunianya telah runtuh. Dalam kebingungannya, Isna merasa seolah-olah dirinya terperangkap dalam labirin tanpa jalan keluar. Cinta yang dulu memberinya kebahagiaan kini menjadi sumber penderitaan yang tak terperikan. Perasaan yang membingungkan ini menyelimuti dirinya, dan Isna tidak tahu bagaimana harus melangkah ke depan. Isna tahu bahwa suatu saat dia harus menghadapi kenyataan ini dan membuat keputusan yang sulit. Namun untuk saat ini, dia hanya bisa duduk dalam keheningan, merasakan setiap detik yang berlalu sebagai pukulan yang menghancurkan hatinya. Hari-hari berlalu dengan perasaan yang semakin berat di hati Isna. Setiap kali dia melihat Surya, cinta dan kebingungan bergejolak di dalam dirinya. Dia tidak bisa menghindari kenyataan bahwa dia dihadapkan pada pilihan yang sangat sulit, tetapi menjalani peran sebagai istri Surya atau mengungkapkan kebenaran bahwa Surya adalah anak kandungnya. Pikiran itu terus menghantui Isna siang dan malam. Bagaimana mungkin dia bisa tetap mencintai Surya sebagai suami setelah mengetahui kebenaran yang menghancurkan ini? Di sisi lain, mengungkapkan kebenaran berarti harus menghancurkan pernikahan mereka yang selama ini dianggap sebagai anugerah terindah di dalam hidupnya. Isna tahu bahwa hidupnya akan berubah setelah keputusan ini diambil. Namun dia tidak tahu harus kemana mencari jawaban. Setiap pilihan tampak seperti jalan buntu yang penuh dengan penderitaan. Di tengah dilema yang begitu berat ini, Isna seringkali mendapati dirinya menangis dalam keheningan malam. Dia tidak bisa berbagi penderitaan ini dengan siapapun, karena kebenaran ini terlalu pahit untuk diungkapkan. Satu-satunya yang bisa dilakukan adalah berjuang sendirian, bergulat dengan perasaannya sendiri, berharap bisa menemukan jalan yang lebih tepat. Suatu malam ketika Surya sudah tertidur dan lelap di sampingnya, Isna duduk di depan cermin kamarnya. Wajah yang dia lihat di sana adalah wajah seorang wanita yang hancur, wajah seorang ibu yang kehilangan arah. Dalam keheningan malam, Isna mulai berbicara dengan dirinya sendiri, mencoba mencari kejelasan dalam pergolakan batinnya. Apa yang harus aku lakukan? Gumam Isna pelan, seakan menanyakan pertanyaan itu pada bayangan dirinya sendiri. Apakah aku harus terus menjalani hidup ini sebagai istri Surya? Tapi bagaimana dengan kenyataan bahwa dia adalah anakku? Anak yang dulu hilang dan sekarang kembali dalam hidupku. Isna menatap dalam-dalam ke dalam matanya sendiri, mencoba menemukan jawaban yang mungkin tersembunyi di sana.
Aku mencintainya sebagai suami. Tapi bagaimana mungkin aku bisa mencintai anakku sendiri dengan cara seperti ini? Apakah aku bersalah karena perasaan ini? Bayangan masa lalu kembali mengalir di benaknya. Isna mengingat saat-saat ketika dia kehilangan anaknya, rasa sakit yang dia rasakan saat itu, dan kesepian yang dia bawa selama bertahun-tahun. Aku mencari anakku kemana-mana, dan sekarang setelah aku menemukannya, mengapa aku harus merasa seperti ini? Apakah ini hukuman atas semua kesalahan yang pernah aku lakukan? Air mata mulai mengalir di pipinya. Isna merasa dirinya terperangkap dalam perasaan bersalah yang tak terhindarkan. Aku telah menjalani hidup yang penuh dosa, dan sekarang aku dihadapkan pada cobaan ini. Surya anakku, tapi juga suamiku. Bagaimana bisa aku memilih? Dia teringat akan momen-momen kebahagiaan yang dia alami bersama Surya sebelum dia mengetahui kebenaran ini. Momen-momen ketika mereka tertawa bersama, saling berbagi cerita, dan merasakan kebahagiaan yang dia pikir tak akan pernah dia rasakan lagi. Namun sekarang semua kebahagiaan itu terasa seperti ilusi yang rapuh, siap hancur kapan saja. Isna merasakan beban berat di hatinya, sebuah rasa bersalah yang tak bisa dia hilangkan. Apa yang akan terjadi jika Surya tahu? Bagaimana dia akan melihatku sebagai ibu atau sebagai istri? Aku tidak bisa mematahkan hatinya, tapi aku juga tidak bisa terus hidup dalam kebohongan ini. Isna merasakan perutnya mual hanya memikirkan kemungkinan mengungkapkan kebenaran ini kepada Surya. Aku ingin melindunginya, tapi bagaimana aku bisa melindungi seorang dari kenyataan yang begitu menyakitkan ini? Dia memejamkan matanya, merasakan kesedihan yang mendalam merasuk ke dalam dirinya. Isna tahu bahwa dia harus membuat keputusan ini sendiri. Tidak ada yang bisa membantunya, tidak ada yang bisa memberinya jawaban yang dia cari. Namun di tengah semua pergulatan ini, satu hal yang pasti bagi Isna, dia mencintai Surya, baik sebagai suami maupun sebagai anak. Dan cinta itu, meskipun kini terjalin dalam kebingungan dan rasa bersalah, adalah satu-satunya yang membuatnya bertahan. Dengan perasaan yang semakin campur aduk, Isna berdoa dalam hatinya, memohon petunjuk dari Tuhan. Dia tahu bahwa apapun yang akan dia putuskan, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Dan dengan doa itu, Isna berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak membuat keputusan dalam keadaan emosi, tetapi menunggu hingga hatinya menemukan ketenangan. Namun untuk saat ini, dia hanya bisa berjuang melawan perasaan-perasaan yang menghancurkan ini, berharap sesuatu hari akan menemukan jalan keluar dari labirin yang penuh dengan kesakitan ini. Hari itu akhirnya tiba. Setelah berminggu-minggu dilanda kebimbangan dan rasa bersalah, Isna sadar bahwa dia tidak bisa lagi menyimpan rahasia ini. Setiap kali melihat Surya, perasaan bersalah semakin menghimpitnya, membuat setiap momen kebersamaan mereka terasa seperti duri yang menusuk hati. Isna tahu bahwa keputusan ini adalah yang paling berat dalam hidupnya, namun juga yang paling benar. Dia harus mengungkapkan kebenaran, meskipun konsekuensinya bisa menghancurkan hidup mereka berdua. Pagi itu, Isna menyiapkan sarapan seperti biasa, namun tangannya gemetar saat menyajikan makanan di meja. Surya yang duduk di sana dengan senyum hangatnya, sama sekali tak menyadari badai yang sebentar lagi akan menghantamnya. Isna menatap wajah Surya melihat betapa bahagianya dia. Tapi di balik senyuman itu, Isna tahu bahwa dia akan segera merenggut kebahagiaan itu. Setelah makan, Isna mengajak Surya duduk di ruang tamu. Jantungnya berdebar kencang, seakan-akan mencoba melompat keluar dari dadanya. Dengan suara yang bergetar, Isna memulai percakapan yang akan mengubah hidup mereka selama-lamanya. Surya, ada sesuatu yang sangat penting yang harus aku katakan padamu, kata Isna dengan nada yang penuh kesedihan. Surya menatapnya dengan perhatian, alisnya sedikit berkerut. Ada apa sayang? Kau terlihat begitu serius. Isna menarik nafas panjang, mencoba mengumpulkan kekuatan untuk melanjutkan. Ini bukan sesuatu yang mudah untuk kukatakan, tapi aku tidak bisa menyembunyikannya darimu lebih lama lagi. Ini tentang masa lalu, tentang siapa dirimu sebenarnya. Surya terdiam sejenak, ekspresi wajahnya berubah menjadi bingung. Apa maksudmu? Isna menatapnya dengan mata yang mulai dipenuhi air mata. Surya,
Kau bukan anak kandung dari orang tua yang membesarkanmu. Kau adalah anakku. Anakku yang hilang bertahun-tahun lalu." Kata-kata itu seperti petir yang menyambar di siang bolong. Surya terdiam, seolah-olah dunia di sekelilingnya berhenti berputar. Dia menatap Isna dengan mata terbelalak, mencoba mencerna apa yang baru saja didengarnya. "Apa yang kau katakan?" Suaranya hampir tak terdengar, penuh ketidakpercayaan. Isna menundukkan kepalanya. Air mata mengalir deras di pipinya. "Aku tahu ini sulit untuk diterima, tapi ini adalah kebenaran. Aku kehilangan kamu ketika kau masih kecil, dan aku tidak pernah berhenti mencarimu, sampai akhirnya kau muncul kembali dalam hidupku. Tapi dengan cara yang tak pernah aku bayangkan." Surya mulai merasakan tubuhnya gemetar, seakan-akan semua kekuatan meninggalkannya. "Tidak, ini tidak mungkin. Bagaimana bisa?" Dia mulai menggelengkan kepala, berusaha menolak kenyataan yang baru saja diungkapkan. Isna mencoba meraih tangan Surya, tapi dia segera menarik diri, mundur beberapa langkah. "Surya, dengarkan aku. Aku tahu ini sulit, tapi aku tidak bisa lagi berpura-pura. Kau adalah anakku yang hilang. Dan sekarang aku mengerti mengapa kita dipertemukan kembali, tapi bukan sebagai sepasang suami istri." Surya terjatuh ke kursi. Tubuhnya lemas, hatinya terasa hancur berkeping-keping, tercabik-cabik oleh kenyataan yang begitu kejam. Wanita yang dia cintai dengan sepenuh hati, wanita yang dia nikahi, ternyata adalah ibu kandungnya. Perasaan cinta yang dulu begitu kuat kini berubah menjadi rasa jijik dan penolakan terhadap kenyataan yang ada. Aku tidak tahu harus berkata apa." Surya akhirnya berucap dengan suara serak. Matanya berkaca-kaca. "Bagaimana mungkin aku bisa menerima ini? Selama ini aku mencintaimu sebagai seorang suami, tapi sekarang kau bilang kau adalah ibuku." Isna hanya bisa menangis, menyadari betapa dalamnya luka yang dia ciptakan. "Surya, aku tidak meminta apa-apa darimu. Aku hanya ingin kau tahu kebenaran. Aku tahu mungkin setelah ini kau tidak akan pernah bisa memaafkanku, tapi aku tidak bisa hidup dalam kebohongan lagi." Surya menundukkan kepalanya, berusaha mengendalikan perasaan yang bercampur aduk di dalam dirinya. "Kau seharusnya memberitahuku sejak awal. Bagaimana aku bisa terus hidup setelah ini? Apa yang harus kita lakukan sekarang?" Isna terisak, merasa hancur melihat penderitaan yang dialami Surya. "Aku tidak tahu, Surya. Aku juga sama bingungnya denganmu, tapi aku tahu satu hal, aku mencintaimu, dan aku selalu akan mencintaimu sebagai anakku." Keheningan yang mencakam melingkupi mereka, hanya diisi oleh suara isak tangis Isna yang penuh dengan penyesalan. Surya menatap Isna dengan air mata yang menggenang di matanya. Dia merasa hidupnya telah berbalik. Semua yang dia percayai kini hancur berkeping-keping. Di hadapannya wanita yang dia cintai ternyata adalah ibu kandungnya sendiri. Kita harus mengakhiri mengakhiri ini, Isna." Surya berkata dengan suara bergetar. Aku tidak bisa melanjutkan hubungan ini. Aku butuh waktu untuk menerima semua ini." Isna mengangguk. Meskipun hatinya hancur mendengar keputusan Surya, dia tahu bahwa ini adalah satu-satunya jalan. "Aku mengerti, Surya. Ambil waktulah sebanyak yang kau butuhkan, tapi tolong jangan benci aku. Aku melakukan ini karena aku mencintaimu." Surya tidak menjawab, hanya memandang Isna dengan perasaan yang tak terlukiskan. Dia kemudian berdiri, berjalan menuju pintu, meninggalkan Isna sendirian di ruang tamu yang sekarang terasa begitu dingin dan sunyi. Isna hanya bisa memandang kepergian Surya, merasakan hatinya pecah menjadi ribuan keping. Dia tahu bahwa ini adalah akhir dari pernikahan mereka, tapi mungkin juga adalah awal dari perjalanan yang baru, perjalanan untuk memulihkan diri dari menemukan arti dari cinta yang sebenarnya. Dalam keheningan yang menyesakkan, Isna berdoa agar Surya suatu hari bisa menerima kenyataan ini. Dan mungkin meskipun tidak sebagai suami istri, mereka masih bisa saling mencintai sebagai ibu dan anak yang terpisah oleh takdir, namun dipertemukan kembali oleh cinta yang tak pernah padam. Hari-hari setelah pengungkapan kebenaran berjalan dengan lambat, seakan waktu itu sendiri enggan melangkah maju. Isna dan Surya tidak lagi berbicara tentang masa depan mereka, tapi ketegangan yang mengambang di antara mereka semakin jelas.
Masing-masing terperangkap dalam pergulatan batin yang membuat mereka sulit bernafas, sulit berpikir, sulit menentukan arah. Setiap kali mereka saling berhadapan, tatapan mereka dipenuhi oleh pertanyaan yang sama. Haruskah kita tetap bersama sebagai suami istri? Atau haruskah kita akui bahwa hubungan ini tak dapat dilanjutkan? Isna menghabiskan banyak waktu sendiri, merenungkan jalan hidupnya yang penuh dengan liku-liku yang tak terduga. Cinta yang dulu ia anggap sebagai penyelamat, kini berubah menjadi duri yang melukai hatinya setiap saat. Namun, meskipun rasa cintanya kepada Surya sebagai seorang suami sangatlah kuat, ikatan darah yang ada di antara mereka tidak bisa diabaikan. Setiap kali dia melihat Surya, dia melihat bayangan anak kecil yang dulu hilang dari hidupnya. Anak yang dia rindukan setiap malam selama bertahun-tahun. Surya pun berada di dalam dilema yang sama. Cintanya pada Isna adalah nyata dan tulus, namun begitu juga dengan kenyataan bahwa Isna adalah ibu kandungnya. Setiap kali dia memikirkan tentang pernikahan mereka, dia merasa hatinya terbelah antara cinta sebagai seorang suami dan rasa hormat serta kasih sebagai seorang anak. Pertanyaan yang sama terus bergema dalam pikirannya. Bagaimana mungkin dia bisa mencintai ibunya dengan cara ini? Suatu malam setelah berminggu-minggu dalam keheningan yang menyiksa, Isna dan Surya akhirnya memutuskan untuk duduk bersama dan membicarakan keputusan yang harus mereka ambil. Mereka memilih tempat yang penuh kenangan bagi mereka, taman belakang rumah yang dipenuhi oleh bunga-bunga yang pernah mereka tanam bersama. Di sana, di bawah langit malam yang gelap namun penuh bintang, mereka tahu bahwa ini adalah saatnya untuk membuat pilihan terakhir yang akan menentukan masa depan mereka. Isna membuka percakapan dengan suara yang tenang namun penuh emosi. Surya, aku tahu ini bukanlah kehidupan yang kita bayangkan ketika kita pertama kali jatuh cinta. Tapi sekarang kita harus menghadapi kenyataan bahwa hubungan kita ini tidak bisa dilanjutkan seperti ini. Surya menatap Isna, matanya penuh dengan air mata yang tertahan. Aku mencintaimu Isna, sebagai seorang suami. Tapi aku juga mencintaimu sebagai ibuku. Dan itu membuat segalanya menjadi begitu sulit. Aku tidak bisa terus hidup dalam dilema ini. Isna mengangguk, memahami sepenuhnya perasaan yang dialami Surya. Aku juga merasakan hal yang sama. Setiap hari aku bergumul dengan perasaan ini, mencoba mencari tahu apakah ada cara bagi kita untuk tetap bersama tanpa melukai satu sama lain. Tapi Surya, sepertinya kita harus menerima bahwa cinta yang kita miliki bukanlah cinta yang seharusnya ada antara seorang suami dan istri. Surya menghela nafas panjang, lalu memegang tangan Isna dengan erat. Aku tahu ini akan sulit, bahkan mungkin lebih sulit daripada apapun yang pernah kita lalui. Tapi aku setuju denganmu. Kita tidak bisa terus seperti ini. Kita harus memilih jalan yang benar, meskipun itu berarti kita harus berpisah sebagai suami istri. Air mata mulai mengalir di wajah Isna saat dia mengangguk, menerima kebenaran yang begitu menyakitkan. Kita harus berpisah. Aku tidak bisa memaksakan diriku untuk terus berada di sisimu sebagai istrimu, padahal aku adalah ibumu. Tapi aku berharap, meskipun sebagai ibu dan anak, kita masih bisa saling mencintai dan mendukung satu sama lain. Surya menghapus air matanya, lalu menarik Isna ke dalam pelukan hangat yang penuh dengan rasa kasih. Kita akan selalu memiliki hubungan ini. Sebagai ibu dan anak, kita akan membangun kembali hubungan kita dari awal. Tapi bukan sebagai suami istri, melainkan sebagai keluarga. Itu mungkin akan sulit, tapi aku tahu kita bisa melakukannya. Keduanya berpelukan lama di bawah sinar bulan, merasakan kehangatan yang mengalir di antara mereka. Meskipun hati mereka hancur karena harus berpisah sebagai pasangan, mereka tahu bahwa ini adalah pilihan yang benar, pilihan yang akan membawa mereka kembali kepada siapa mereka sebenarnya. Ibu dan anak yang terpisah oleh waktu, namun kini dipersatukan kembali oleh cinta yang sejati. Isna dan Surya akhirnya sepakat untuk berpisah secara resmi. Mereka memutuskan untuk tinggal terpisah sementara waktu, agar masing-masing bisa menyembuhkan luka-luka di hati mereka. Namun mereka berjanji untuk tetap menjadi bagian penting dari kehidupan satu sama lain, bukan sebagai pasangan, tetapi sebagai keluarga. Meskipun perjalanan ke depan penuh dengan tantangan, mereka siap menghadapinya dengan hati yang teguh dan tekad yang kuat untuk menemukan kebahagiaan dalam bentuk yang baru. Isna dan Surya meskipun terluka dan kehilangan, menemukan harapan baru untuk masa depan. Mereka memilih cinta yang lebih dalam,
Cinta yang melampaui batas-batas yang pernah mereka bayangkan. Cinta sebagai ibu dan anak, cinta yang akan selalu ada, meskipun dalam bentuk yang berbeda. Waktu terus berjalan membawa serta hari-hari yang baru yang penuh dengan tantangan dan kesempatan untuk menyembuhkan luka-luka yang telah mengoyak hati Isna dan Surya. Setelah perpisahan yang berat, mereka memulai kehidupan baru terpisah secara fisik, namun tetap terhubung oleh hubungan darah yang tak bisa dipisahkan. Isna pindah ke sebuah kota kecil di pinggiran, mencoba menemukan kembali ketenangan yang pernah hilang dari hidupnya. Di sana dia mulai terlibat dalam kegiatan sosial dan membantu komunitas setempat dengan pengalaman hidupnya. Dia menjadi mentor bagi wanita-wanita yang mengalami kesulitan dalam hidup, berbagi cerita tentang cinta, kehilangan dan pengorbanan yang telah membentuk dirinya. Di sisi lain, Surya juga mencoba menjalani kehidupan barunya. Meskipun dia tetap bekerja sebagai seorang ahli terapi konseling, perasaan yang mendalam terhadap Isna membuatnya merenungkan kembali peran yang dia jalani. Dia menjadi lebih peka terhadap pasien-pasiennya, terutama mereka yang berjuang dengan konflik batin dan masalah keluarga. Pengalaman pribadinya membuatnya lebih bijaksana dan empati, dan dia mulai menulis buku tentang cinta, keluarga, dan perjalanan emosional yang dilaluinya. Setiap kali mereka bertemu, entah itu di hari libur atau acara keluarga, hubungan mereka perlahan berubah. Tak ada lagi ketegangan atau rasa bersalah yang membebani, melainkan upaya tulus untuk membangun kembali hubungan sebagai ibu dan anak. Meskipun sulit pada awalnya, mereka berdua berusaha menerima kenyataan dan menemukan kenyamanan dalam hubungan yang baru ini. Namun bayang-bayang cinta yang pernah ada di antara mereka tetap hadir, seperti jejak-jejak yang sulit dihapuskan. Terkadang Isna masih merasakan kerinduan akan cinta yang pernah begitu kuat, sementara Surya juga mengalami saat-saat di mana dia mengenang kenangan indah yang mereka bagi bersama. Namun mereka belajar untuk hidup dengan kenangan tersebut, menghargainya sebagai bagian dari perjalanan hidup mereka yang telah membawa mereka pada pemahaman yang lebih dalam tentang cinta. Di malam yang tenang setelah melalui banyak perubahan dalam hidupnya, Isna duduk berada di rumah barunya, memandangi bintang-bintang yang bersinar di langit. Dia merenungkan semua yang telah terjadi, dari awal pertemuannya dengan Surya hingga pengungkapan kebenaran yang menghancurkan, dan akhirnya ke proses penyembuhan yang sedang ia jalani. Isna menyadari betapa kompleksnya kehidupan dan cinta, bagaimana perasaan yang begitu tulus dan murni bisa berubah menjadi sumber rasa sakit yang dalam. Namun dari semua itu, dia menemukan makna sejati dari cinta, bahwa cinta bukan hanya tentang memiliki, melainkan tentang pengorbanan, tentang melepaskan sesuatu yang paling berharga demi kebaikan orang lain. Cinta sejati, pikir Isna, adalah cinta yang tidak mementingkan diri sendiri, cinta yang mau menerima kenyataan, seberapa pahit pun itu, dan yang bisa mengalahkan rasa sakit demi kebahagiaan orang yang dicintai. Cinta antara seorang ibu dan anak yang meskipun sempat hilang, bisa ditemukan kembali dalam bentuk yang lebih kuat dan lebih murni. Isna menutup matanya, merasakan kedamaian yang perlahan-lahan menyelimuti hatinya. Dia tahu bahwa jalan yang ditempuhnya tidaklah mudah, tapi dia juga tahu bahwa dia telah menemukan kekuatan yang baru dalam dirinya, kekuatan untuk mencintai tanpa syarat, kekuatan untuk mengorbankan kebahagiaan demi kebaikan Surya, dan kekuatan untuk menerima kenyataan yang ada. Sebuah refleksi mendalam dari Isna yang memahami bahwa kehidupan adalah sebuah perjalanan yang penuh dengan liku-liku. Tidak ada yang bisa diprediksi, dan cinta pun bisa datang dalam bentuk yang tidak pernah diharapkan. Namun di balik semua itu, selalu ada pelajaran yang bisa diambil, dan ada kekuatan yang bisa ditemukan dalam diri sendiri. Isna tersenyum, merasa bahwa meskipun dia telah kehilangan banyak hal, dia juga telah mendapatkan sesuatu yang jauh lebih berharga, pemahaman tentang cinta dan pengorbanan yang sejati. Dan meskipun perjalanan hidupnya belum berakhir, dia siap menghadapi masa depan dengan hati yang penuh harapan dan cinta yang lebih dalam dari sebelumnya. Setelah melalui perjalanan hidup yang penuh liku, Isna kini berdiri sebagai sosok yang lebih kuat dan bijaksana. Luka-luka masa lalunya telah mengajarkannya banyak hal, dan dengan semua pengalaman pahit dan manis yang telah ia lewati, Isna memutuskan untuk berbagi pengetahuan dan kebijaksanaannya dengan orang lain. Ia merasa bahwa apa yang telah ia pelajari tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk dibagikan kepada mereka yang membutuhkan kekuatan dan inspirasi dalam hidup. Isna mulai terlibat dalam berbagai kegiatan sosial, menjadi mentor dan pembicara di yayasan-yayasan pesantren dan perguruan tinggi. Pengalaman hidupnya yang penuh dengan konflik batin, kehilangan, cinta, dan pengorbanan menjadi bahan utama dalam ceramahnya, memberikan pandangan yang mendalam tentang bagaimana menghadapi tantangan hidup yang selalu dinamis dan tidak menentu. Di setiap yayasan pesantren atau kampus yang ia kunjungi, Isna berbicara dengan penuh semangat dan keikhlasan. Ia membagikan kisah hidupnya bukan untuk meraih simpati,
melainkan untuk menunjukkan bahwa setiap orang bisa bangkit dari keterpurukan, menemukan kekuatan dalam diri, dan menjalani kehidupan dengan penuh harapan, meski harus menghadapi kenyataan yang paling pahit sekalipun. Generasi muda yang mendengarkan ceramah Isna terinspirasi oleh keberaniannya untuk menghadapi kenyataan, oleh kebijaksanaannya dalam melihat setiap cobaan sebagai kesempatan untuk belajar, dan oleh kekuatannya untuk terus maju meski banyak tantangan yang harus dihadapi. Ia mengajarkan bahwa hidup tidak selalu berjalan sesuai rencana, dan seringkali kita harus menghadapi situasi yang tak terduga. Tetapi itulah yang membuat kita tumbuh menjadi pribadi yang lebih kuat dan bijaksana. Isna juga menekankan pentingnya menjaga hubungan yang sehat dengan keluarga, betapa pentingnya memaafkan diri sendiri dan orang lain, serta betapa berharganya setiap momen dalam hidup. Ia menyampaikan bahwa cinta sejati tidak hanya tentang memiliki, tetapi juga tentang melepaskan, tentang memberi tanpa mengharapkan imbalan, dan tentang pengorbanan demi kebahagiaan orang lain. Isna sering mengakhiri ceramahnya dengan kata-kata bijak yang telah menjadi moto hidupnya. Ketika hidup membawa kita pada jalan yang penuh duri, ingatlah bahwa setiap luka adalah pelajaran, setiap air mata adalah kekuatan, dan setiap kegagalan adalah langkah menuju keberhasilan. Jangan takut menghadapi tantangan, karena di balik setiap rintangan ada hikmah yang menunggu untuk ditemukan. Cintai diri sendiri, cintai orang lain, dan jangan lupa, jangan pernah berhenti mencari makna sejati dalam hidup. Kata-katanya selalu disambut dengan tepuk tangan meriah, dan banyak yang datang menghampirinya setelah ceramah berakhir untuk mengucapkan terima kasih atas inspirasi yang telah dia berikan. Isna merasa bersyukur bahwa dia bisa membantu orang lain menemukan kekuatan dalam diri mereka, sama seperti dia telah menemukan kekuatan dalam dirinya. Meski jalan yang telah ia lalui penuh dengan cobaan, Isna kini menjalani kehidupan dengan hati yang lebih tenang. Ia menemukan kebahagiaan dalam membantu orang lain, dan dalam melihat bagaimana kata-kata bisa membawa perubahan positif dalam hidup mereka. Ia tahu bahwa masa lalunya, meski penuh dengan rasa sakit, telah membentuknya menjadi pribadi yang lebih baik, dan ia berkomitmen untuk terus menyebarkan kebijaksanaan dan cinta kemanapun ia pergi. Dan cerita pun akhirnya selesai. Akhirnya ceritanya selesai, pemirsa. Ya, bagi kalian yang sudah bosan dengan cerita ini yang katanya bulat lah, yang katanya muter-muter gak jelas, akhirnya ceritanya tamat juga. Ya, bukan kalian saja yang merasakan itu, Mas Nanda juga merasakan seperti itu. Dan akhirnya tamat. Dan ya sebenarnya sih ceritanya bagus, cuman terlalu banyak kata-kata yang muter-muter dan banyak hal-hal yang dibahas lagi, ya begitulah. Ya tentunya sih masih ada hikmah dalam cerita di atas sih. Endingnya juga oke juga, mengejutkan lah walaupun terlalu bertele-tele. Dan seperti biasa ya, ambil sisi positifnya dan buang sisi negatifnya dari cerita di atas. Dari Mas Nara mohon maaf ya bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya and see you, bye bye.